Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian review dari berbagai produk yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan konten tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue dikirimin sebuah kamera yang menurut gua itu cukup unik. Kalian bisa lihat ya, ada di samping gua ini. Dan ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk kalian yang mau mulai membuat video vlog tapi nggak mau ribet bawa setup kamera yang gede, mau gambar movement yang stabil tanpa harus ribet pakai gimbal, dan nggak mau keluar duit yang terlalu besar. Mungkin itulah yang paling menarik. Kira-kira di script gua kira-kira kamera apa gitu ya, padahal udah nongol di sini. Jadi script dengan ini tidak sinkron, jadi ya kita lanjut aja. Oke, jadi ini adalah VAIO Pocket dari brand VAIO Tech. Dan ini adalah stabilized kamera layaknya DJI Osmo Pocket, tapi dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Karena VAIO Pocket ini cuma dijual dengan harga 3 juta rupiah aja. Memang harga yang cukup affordable untuk sebuah kamera yang ditujukan untuk vlogging, tapi kira-kira bagaimana kualitasnya? Mari kita bahas. Kita akan mulai dari segi fisik dulu. Secara form factor, kamera ini memang sangat mirip dengan DJI Osmo Pocket dan gua rasa memang terinspirasi dari sana juga. Tapi walaupun memiliki price point yang lebih terjangkau, build quality dari si VAIO Pocket ini terasa cukup proper. Buildnya cukup rapih dan memiliki bobot yang cukup rasional sehingga nggak kerasa kopong juga. Oh ya, di unit penjualannya kita juga dapat case buat nyimpan kamera ini biar aman. Mengingat ukurannya yang kecil, kita pasti naruh dia di tas itu agak sembarangan. Dan gue cukup mengapresiasi detail kecil di mana pada case-nya ini ada lubang kecil pada bagian port USB Type-C sehingga kita dapat melakukan pengecasan ketika menyimpan kamera ini. Kamera ini dibekali dengan sensor berukuran 1/2,5 inch Sony CMOS sensor dan dia mampu mendeliver video hingga 4K 60 frame per second dengan maksimum bitrate di 120 megabit per second. Jadi pas milih micro SD paling enggak pastiin punya kecepatan write stabil di 15 megabyte per second. Jadi megabyte dan megabit memang agak berbeda, tapi ya itu sedikit udah gua kasih angkanya. Tapi tentu hasil 4K yang keluar dari kamera ini nggak akan berbanding dengan kamera-kamera bersensor besar seperti mirrorless. Dan nanti kita akan bahas juga soal kualitas videonya. Tapi sebelum kesana, gua mau ngasih impresi penggunaannya dulu. Kamera ini dibekali sebuah layar touchscreen 1,3 inch sebagai media navigasi utamanya, dan experience gua menggunakan layar ini sama sekali nggak ada kendala. Emang bukan experience yang smooth banget sih, tapi paling nggak berfungsi dengan baik ketika gua butuh merubah resolusi, FPS, dan berbagai pengaturan lainnya. Dan bahkan gue cukup salut karena layarnya ini masih bisa cukup kelihatan walaupun di bawah terik matahari. Tapi soal kualitas preview yang ditampilin sih menurut gua cuma enak buat mastiin framing aja ya, karena foto dan video kalian yang ditampilin lewat layar tersebut bakal jadi low res banget. Tapi ya cukup lah. Untuk daya baterai gua rasa udah terbilang cukup. Gua sih nggak pakai sesering itu sehingga nggak pernah ngalamin lowbat pas momen penting juga. Tapi dari pengalaman gua baterainya bisa cukup diandalkan, dan enaknya kita bisa cas pakai USB Type-C aja kalau sewaktu-waktu kalian mengalami lowbat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terpentingnya, yaitu soal kualitas foto dan video yang dihasilkan. Untuk foto, mungkin kalian tinggal nilai sendiri aja ya dari hasil foto berikut. Gua tampilin tanpa ada editing sama sekali pada fotonya. Gua akan lebih komentarin soal videonya karena memang inilah nilai utama, nilai jual utama dari produk ini sebagai sebuah kamera vlogging. Pertama, soal stabilisasi. Sebenarnya kamera ini nggak bergantung sama motor gimbalnya aja. Dia juga memanfaatkan digital stabilization untuk mendapatkan gambar yang lebih stabil. Impresi gua di sini sebenarnya menurut gua ini bukan video yang paling stabil, masih terasa agak bumpy gitu saat dibawa bergerak, tapi paling enggak untuk harga yang ditawarkan sudah terbilang cukup baik. Dan video yang dihasilkan juga cukup watchable walaupun digunakan secara handheld. Watchable. Bisa ditonton pokoknya ya. Soal kualitas, gue juga nggak expect banyak di harga 3 juta rupiah. Ketajaman gambar B aja, layaknya kamera HP atau action cam, dan performa dynamic range juga standar layaknya kamera dengan sensor berukuran kecil, kayak HP dan juga action cam. Tapi setelah gue cobain untuk ngambil beberapa shot dan mengingat harganya yang cuma 3 juta, sebenarnya hasilnya terbilang cukup proper buat kalian yang sebatas mau dokumentasin kegiatan kalian dan publish video di media sosial aja, dimana orang-orang nontonnya di layar kecil doang. Hasilnya menurut gue cukup decent dan bisa untuk mendeliver konten ke audiens selama mereka nontonnya di layar yang cukup kecil aja. Nih, menuju
ke jalan yang sehat. Kita mau ngapain, Win? Kita mau melatih otot tangan. Melatih otot tangan. Badminton. Kok? Diam aja. Ini atlet semua nih. Tapi mungkin karena sensornya yang cukup kecil, kalian harus usahakan agar video yang diambil juga berada di kondisi pencahayaan yang cukup terang. Karena kualitas gambar akan sangat berkurang saat melakukan perekaman di kondisi low light, kayak pas kita mendokumentasikan pertarungan badminton HT Media. Soal viewing angle sebenarnya menurut gua agak terlalu sempit buat di mode selfie, apalagi di mode video, tapi harusnya bukan masalah besar karena kalian bisa tambahin aksesoris kayak handle tambahan, mini tripod atau tongsis di sisi bawahnya untuk mendapatkan view yang lebih luas. Suara yang dihasilkan juga cukup decent, bisa kepake, tapi kalian harus pay attention karena mic-nya ini menghadap ke layar si kameranya. Jadi dia posisinya ada di bawah layar kameranya, dan suara yang paling jelas adalah suara si operator kameranya. Jadi kalau kalian merekam orang di depan kalian dan kalian ajak ngomong misalkan, ya suara kalian bakal jelas, tapi orang yang berada di sisi lain kameranya itu suaranya akan cukup sulit untuk terdengar. Ih, udah jadi tuh. Yo, kita lihat besok gimana performa raketnya. Plus 5 boy. Plus 5. Standaran aja. Standaran plus 5. Sama mungkin sedikit catatan kalau kalian pindah-pindah mode menggunakan tombol M di kameranya, kayak buat muterin kamera antara ngadep ke depan atau ke belakang, suara tombol tersebut bakal kedengeran banget dan agak mengganggu audio kita. Sayangnya juga, sepertinya kamera ini nggak mendukung mic eksternal via USB Type-C-nya. Dia berfungsi buat pengecasan aja. Padahal kalau support audio eksternal mungkin bisa membuatnya lebih menarik lagi. Oh ya, jangan lupa juga kamera ini mendukung mode slow motion hingga 120 fps di Full HD dan 240 fps di HD 720p. Tapi jangan expect gambar yang bagus juga karena high frame rate ini juga akan mengorbankan kualitas videonya. So, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Jadi di harga 3 juta, menurut gue produk ini menghasilkan video yang cukup decent untuk kalian mulai vlogging. Mungkin secara resolusi dan ketajaman tetap ada gap dengan kamera-kamera mirrorless atau yang memiliki sensor lebih besar. Tapi kalau tujuan kalian cuma buat share vlog di media sosial aja, menurut gue udah cukup. Belum lagi secara functionality, kalian bisa ngerekam handheld dan footage-nya bisa kepake karena cukup stabil. Gampang dibawa-bawa, cas pakai USB doang, dan kontrol yang juga simple. Menurut gua ini produk yang cukup worth it untuk dipertimbangkan di harga 3 juta rupiah. Tapi balik lagi, semua akan bergantung pada kebutuhan kalian masing-masing. Silahkan kalian nilai sendiri kualitas yang dihasilkan dan silahkan sesuaikan dengan kebutuhan serta budget kalian. Jadi gimana menurut kalian? Coba kasih pendapat kalian juga di kolom komentar karena gue pengen tahu juga dari sudut pandang kalian. Dan kasih juga komentar kalian soal video ini karena video ini fully diedit menggunakan iPad Pro. Jadi ya silahkan taruh komentar kalian ada perbedaan secara kualitas atau enggak, dan mungkin nanti komentar kalian akan masuk ke video impresi iPad Pro gua. So ya silahkan kalian taruh di kolom komentar kira-kira bagaimana soal video ini juga. Dan ya itu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan jangan lupa taruh semuanya di kolom komentar juga. Dan seperti biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin yang perutnya sudah mulai keroncongan, entah kalian sadar atau enggak, tapi gua agak lapar sekarang ya. Di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.